Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kita untuk menaikkan setiap doa dan ucapan syukur kita kepadanya. Mari kita buka dengan doa terlebih dahulu supaya kuasa Kristus melalui urapan Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita. Mari bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena saat malam hari ini Engkau persatuan kami bersama dengan keluarga untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat di dalam jam doa Rabu. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh mampu menjadi pribadi, menjadi penyambung lidah Allah, menjadi perantara untuk menaikkan setiap doa-doa bagi bangsa, bagi gereja, dan juga bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami, berikan pengertian daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Kebenaran firman Tuhan ini adalah berisi janji Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita terbebas dari segala bencana? Di sini sangat sederhana, hanya dua kata saja. Orang benar. Apakah Bapak Ibu Saudara adalah bagian dari orang-orang benar? Apakah yang menjadi standar orang benar itu? Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa memberikan standar orang benar dari penilaian pribadi. Kita tidak bisa memberikan standar penilaian orang benar di dalam orang-orang sekitar kita, penilaian mereka. Tetapi penilaian itu datangnya dari Allah sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menggumulkan hal ini. Bahwa sebetulnya hidup benar bukan hanya label, hidup benar bukan hanya sebutan, tapi hidup benar adalah sebagai orang yang mempraktekkan kehidupan kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Sehingga apapun yang dikerjakan senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang dilakukan selalu bertanya apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan. Sehingga tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buktinya apa kalau kita ini sebagai orang-orang benar yang mengikuti jalan-jalan daripada Tuhan yang memang isinya hanya kebenaran semata. Bahwa ketika berjumpa dengan Tuhan pastinya akan selalu antusias, pastinya akan selalu semangat, pastinya akan selalu rindu, haus akan berjumpa dengan Tuhan dalam setiap segala situasi, dalam setiap segala apapun yang terjadi. Karena haus akan Tuhan, karena rindu akan Tuhan itu tidak bisa terbendung, hanya mau berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupannya, entah secara pribadi, entah bersama dengan keluarga ataupun dengan umat yang lain. Di sini kehidupan orang benar diuji, dan pada saat pandemi corona ini benar-benar kita diuji dengan apa? Bagaimana dengan sikap dan kualitas iman kita selama 2 bulan lebih ini? Apakah iman kita sungguh-sungguh bertumbuh ataukah justru mengalami perhentian atau stagnan, tidak berkembang sama sekali, atau iman yang diam saja? Ataukah dengan segala keadaan ini kita sungguh semakin berserah kepada Allah, bagaimana kita bisa membawa bangsa ini, membawa kota ini supaya diselesaikan dari masalah virus corona ini? Ataukah kita santai-santai saja? Ini biasa, tidak perlu mengalami ini semua, kita tidak perlu berjuang ini semua, toh pemerintah dengan segala aparat yang bekerja semuanya akan menyelesaikannya. Tidak, kita sebagai orang percaya memiliki tanggung jawab yang besar. Kita tidak boleh egois, hanya memikirkan kita sendiri supaya kita tidak mengalami bencana secara pribadi. Selain daripada pribadi kita aman, kita juga harus memikirkan keamanan kota kita, memikirkan keamanan bangsa ini, dan juga memikirkan segala situasi di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah waktunya iman kita dipertaruhkan. Saat ini waktunya ketaatan kita dipertaruhkan. Karena dengan cara hidup orang benar, maka semua hal ini adalah
hanya ada satu kesempatan untuk terlepas dari bencana, yaitu hanya dari kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini ada banyak orang mengalami kesulitan. Saat ini ada banyak orang tertimpa keadaan-keadaan yang sulit. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dihentikan karena memang harus menjaga supaya tidak tertular. Bagaimana perhatian kita? Bagaimana kita bisa membawa mereka kepada keadaan yang lebih baik? Satu hal, membawa mereka di dalam doa, membawa mereka di dalam syafaat kita. Karena kita tahu bahwa pribadi orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kualitas hidup benar yang akan mendatangkan kuasa ilahi untuk bisa nyata di dunia ini. Dan dalam ayat yang ke-21 ini dikatakan dengan sangat jelas, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana. Sangat jelas sekali bahwa ketika kita memiliki kualitas hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah terkena bencana. Dan kalaupun kita mengalami keadaan yang sulit, kita akan bangkit dan kita akan maju bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada pengharapan di dalam Tuhan, karena ada solusi di dalam Tuhan, ada kekuatan baru di dalam Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hal ini dibuktikan di dalam Amsal juga, ayat yang ke-16 dari Amsal 24. Amsal 24 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini juga merupakan janji Tuhan bahwa kehidupan kita akan mampu bangkit kembali. Karena apa? Karena kita hidup di dalam Yesus, hidup benar, hidup di dalam Allah, hidup di dalam janji Allah. Karena dengan demikian kuasa Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi kita akan mampu bertahan. Ada pengharapan yang hidup, pengharapan yang nyata, pengharapan yang pasti. Karena kita punya Kristus yang hidup dan sudah menjamin kehidupan kita untuk hidup sejahtera, untuk hidup dalam perlindungannya, untuk hidup dilepaskan dari segala bencana, untuk hidup mampu berkemenangan dalam segala situasi. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam jam doa malam hari ini, mari kita membawa setiap doa-doa kita sebagai bukti kasih kita kepada Allah, sebagai bukti kita kasih kita kepada bangsa ini dengan membawanya di dalam doa, dengan bersyafaat supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Ada banyak orang dimenangkan, ada banyak orang mendengar kesaksian di dalam Kristus, ada banyak orang melihat kemuliaan Kristus di dalam dunia ini, sehingga mereka tahu bahwa hanya ada satu cara untuk terlepas dari segala bencana ini, yaitu hidup benar. Dan kebenaran hanya ada satu, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Inilah yang harus kita kerjakan. Jangan takut untuk menghadapi segala situasi, karena kita punya Allah yang pasti menolong. Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita. Jangan ragu-ragu untuk kita mengerjakan bagian itu. Karena ketika kita bertanggung jawab dalam bagian kita, maka kita akan dilepaskan dari segala bencana. Maka kehidupan kita akan mampu memiliki pengharapan kekal di dalam Yesus Kristus. Jangan khawatir tentang setiap segala keadaanmu, karena kita adalah bagian dari orang-orang percaya yang pasti akan menerima kasih karunia surgawi. Jangan jemu-jemu, jangan ada bosan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Karena disitulah kesempatan kita untuk berbicara, untuk sharing, dan dipenuhi dengan kuasa ilahi. Nikmati hadirat Tuhan setiap saat, setiap waktu. Nikmati bimbingan Tuhan dalam setiap segala kesempatan. Maka kehidupan kita akan nyata. Jadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup kita pun akan senantiasa dibangkitkan, memiliki iman yang bertumbuh, menjadi pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa, yang doanya didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan dekat dengan orang-orang benar. Haleluya, puji Tuhan. Baik, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di dalam jam doa malam hari ini. Mari kita berdoa supaya kuasa Kristus nyata dan semakin dinyatakan atas kehidupan kita dan bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu dalam pengertian yang luar biasa. Seperti Amsal menyatakan dengan begitu luar biasa bahwa
setiap orang benar tidak akan pernah tertimpa bencana. Kami percaya, kami amini ini Tuhan. Dan begitu juga setiap orang benar ketika jatuh akan mampu bangkit kembali. Kami percaya juga akan hal ini, karena Engkaulah yang menopang kehidupan kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami dan keterbatasan kami. Jadikan kami pribadi yang senantiasa menyenangkan Engkau dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Engkau. Ujilah kami Tuhan, sehingga iman kami semakin dimurnikan. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu dan pengertian dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersafaat bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.